jalur Wates, Igir Meranak, Sunset Area, jalur Patak Banteng. Oh, sini Patak Banteng ya. Tuh ada tugu perbatasan di situ. Ada tugunya putih. Terus karena kita nggak yakin apakah itu puncaknya, kita turun sampai sini. Nah, di sini nih tak kirain di baliknya ini atau di sana gitu puncaknya. Nah, di sini ketemu orang terus dibilangin, ya udah sana tadi Mas gitu. Ya, pendakian kita sudah sukses dan ini kita akan langsung turun aja. Saya nggak mau berlama-lama supaya nggak terlalu panas ya nanti. Ini udah di dalam kayak apa ini? Kering. Tinggal sleeping bagnya aja dijemur sampai warung itu. Selanjutnya nanti kita sambung lagi di base camp. Di base camp nanti saya review sedikit tentang base campnya, karena tadi kan berangkatnya kemarin berangkatnya tergesa-gesa, jadi saya nggak sempat. Sorry, belum kerekam tadi. Gunung Sindoro terlihat. Tuh tendanya Mas Tono. Kita ke atas dulu, bentar. Udah ada yang turun tuh. Mumpung belum terlalu panas ya, kita nanti di atas keliling bentar aja. Aduh, dengkul saya. Kalau di Gunung Prau ini bunga daisy, ada yang putih, ada yang merah. Oh, dua warna itu ternyata gini ya. Di awalnya merah, lalu berubah ungu, dan kalau sudah tua dia putih kayaknya gitu. Makanya satu tangkai itu ada dua warna lah ini loh. Oh iya. Jadi semakin tua dia semakin pudar. Permukaan di bawah kelihatan keren. Tuh basah nih. Pemanasan lagi. Tuh di sana ada tenda beneran yang tadi tak lihat merah-merah itu, oren-oren itu ternyata tenda, ada yang camp. Itu kalau nggak salah tadi dari Kali Lembu gitu. Yang itu Patak Banteng. Kita nanti ke sana itu. Tuh kelihatan nggak oren mana ya? Sini, ini loh, ya ini loh. Camp area Cemoro Tenggal 25-20. Berjemur Mas? Ya, Mas. Ayo. Ayo Mas. Kita puncak sebentar. Oh, ini mbaknya yang kemarin. Sudah ke puncak? Enggak. Oh, belum. Ini nanjak tapi ternyata enggak se ekstrim yang terlihat ya. Dari bawah tadi terlihat sangat naik gitu, tapi ternyata enggak. Nanjak santai lah. Tuh, di sana kelihatan tuh shelternya, puncaknya itu di atasnya. Sini
apa ini ya, puncaknya yang ke atas. Karena di sana itu Patak Banteng. Melipir nih. Banyak banget ya. Itu ada cabang-cabang. Memang kan Gunung Prau ini puncaknya berbukit-bukit ya. Bukitnya banyak banget. Naik turun bukit. Kalau saya dulu di mana ya, lupa saya. Kayaknya dulu di balik sana, dari Dieng Wetan dulu. Wah, sini juga oke nih buat ngecamp. Cuma anginnya mungkin ya. Anginnya kencang di sini. Panas banget ya. Sini ada tenda. Kita hafalin dulu jalurnya supaya saya nanti nggak bingung. Oke, sana camp areanya, naiknya bukit ini. Banyak sekali sini camp area. 30 menit 11. Zona 3 Gunung Prau Patak Banteng. Ini campnya Patak Banteng ya berarti. Sunrise camp areanya Patak Banteng. Kita coba ke puncak sana. Sekitar 13 menit kita sampai camp area Patak Banteng dari Moro Tunggal tadi. Ramai. Shelternya ada di sebelah situ. Itu shelter dan musola. Ada petunjuknya. Kita lihat dulu petunjuknya. Dieng
ekstrim dari Dwarawati arah sana. Jalur Wates, Igir Merana, Sunset Area, jalur Patak Banteng. Oh, sini Patak Banteng ya. Itu ada tugu perbatasan di situ. Ada tugunya putih. Kalau di sini sih enak ya, di bawah pohon ngecamp di sini enak. Puncaknya di sana. Kita lihat sebentar. Jadi di sini ada shelter emergency ya, ini digunakan untuk kondisi darurat. Jika mungkin ada, itu ada tulisannya. Shelter ini digunakan untuk menangani kondisi darurat seperti hipotermia, cedera, cuaca ekstrim, vertigo, AMS, acute mountain sickness, hipoksia, kekurangan oksigen. Dalam kondisi darurat dapat menghubungi basecamp melalui alat komunikasi yang telah tersedia. Itu ya kayaknya, saya nggak paham. Ya memang di beberapa gunung sepertinya sudah ada shelter seperti ini, dan ini salah satu yang mensupport ini adalah salah satu brand lokal ya. Mereka membuatkan shelter emergency. Ada musolanya tapi kotor banget. Kotor banget. Ini hujan kayaknya. Musola Al-Hadi. Kita naik lagi 1128. Yuk, mari. Puncak situ Mas. Puncak lihat belakang Mas, naik. Naik lagi. Naik ke belakang turun ya. Oh, masih turun naik lagi. Iya, turun, ntar masih jauh sih lumayan. Oh, masih jauh. Oke, ya. Siap. Ya, Mas, ya. Yuk. Turun Mas. Ya Mas. Mari Mas. Yuk. Ternyata ini belum puncak, tak kirain puncak. Mana puncaknya? Oh, itu zona 2 Sunrise Camp via Patak Banteng. Oh, ini masih Sunrise Camp ya. Kita coba lagi ke sana. Puncaknya tertinggi itu yang mana saya juga nggak tahu ya. Perahu itu. Dulu waktu kesini itu kayaknya saya ya nggak tahu itu puncaknya apa bukan. Karena kita nggak bawa alat ukur. Terus waktu itu penanda itu juga nggak ada sih, nggak ada tulisannya, cuma bekal peta aja tapi nggak jelas, nggak tahu. Tapi teman-teman kemarin kan mau ngecamp di puncak gitu, berarti harusnya situ ada lagi loh camp area yang banyak banget. Lewat mana mereka? Puncaknya mana sih? Kalau di jam banyak selisih, tak lihat di jam aja. Puncak aslinya yang mana nggak tahu. Kita cari-cari aja yang tertinggi gitu aja. Kita cari titik yang tertinggi. Apakah mungkin di atas itu? Kita coba ke sana. Sini nggak ada situ tadi. 2561.
Kita berjalan di antara bunga-bunga daisy. Lihat sini aja, sana tadi ada jalan. Sini aja bisa. Mungkin agak sedikit susah ya untuk langsung bisa melihat puncaknya karena di sini ini berbukit-bukit, jadi kita ketutupan ya, ketutup bukit satu dan bukit lain kayak gitu aja kan nggak kelihatan. Di baliknya ada lagi, itu bukit, di baliknya ada lagi. Ini tinggi sih, cuma kok kayaknya nggak ada jalan ada jalan gitu ya. Tapi kayaknya bukan puncak sih, nggak meyakinkan. Masuk situ, kita coba sana aja. Karena kalau saya lihat di sosmed itu ada pelangnya gitu. Nggak apa-apa, kita cek sambil jalan-jalan. Karena saya juga baru satu kali ya di gunung ini, di Gunung Prau ini, itu udah tahun 2016 kayaknya. Ada palnya tahun 2016 dan dulu itu minim ini petunjuk, pelangnya minim ya. Saya lupa tahun 2016 atau 17, pokoknya sekitar tahun-tahun itu. Ini kayaknya ke arah jalur Dieng. Dieng Wetan. Sejuk sekali. Itu ada tinggi itu. Mungkin itu. Kita cek lagi. Oh iya, ini tinggi ini, Pak. Kayaknya ini sih. Sana, sini aja. Sana kemana itu? Oh, sama aja. Ramai Mas di atas? Lumayan sih tadi pada balik ke sana. Bingung aku nyari puncaknya yang mana? Puncak tadi sebenarnya. Hah? Yang tadi? Iya. Kalau sini tulisannya apa? Yang di sini tadi apa? Puncak. Puncak Puncaknya ya? ke sana. Pulang puncaknya ke sana. Iya. Di sini Teletabis. Yang ini yang Patak Banteng tadi. Iya. Oh iya iya. Ke sana. Yang tulisan 2000 berapa itu di sini? Iya, di sana. Oh iya iya oke. Masih ya? Yuk. Ketemu juga tuh puncaknya di sana. Yang di sana nggak ada apa-apanya kayak katanya. Jauh-jauh ke sini kalau nggak sampai pelang puncaknya ya nanti saya dihujat netizen nanti. Harus sampai. Sebenarnya agak terlalu tertarik juga sih ke puncak. Nggak pengen foto juga, nggak pernah foto-foto gitu. Karena nggak ada yang motoin gitu. Tuh berbukit-bukit. Mas, Boleh. ini masih yang
Jogja kemarin. Wah, Jogja ya. Wah, ngecamp di mana? Sunrise Camp. Kalau yang Salatiga camp di mana ya? Wah, kurang tahu mas. Kurang tahu. Di sana ada, di puncak ada yang camp. Di bawah puncak. Tapi nak di bawah puncak sana mas ke camp syahdu banget di Sabang. Ada orangnya. Ada. Oh, paling itu paling. Iya. Ayo, duluan. Apa? Yang Jogja wajahnya berubah ya. Karena nanti perjalanan turun itu tidak terlalu jauh dan tidak terlalu berat, jadi kita santai saja. Turun di atas jam 12 kayaknya. Turun di atas jam 12. Saya nanti seturun sini mau tidur bentar aja sih, sama jemur itu peralatan. Rame ya puncaknya. Mau kemana sih ini, explore bingung, banyak banget. Udah turun mas? Nah, Pak. Enak ini. Sepi ya? Aku dipanggil Pak. Apakah wajahku kayak bapak-bapak? Padahal aku masih mas-mas loh. Aku dulu ngecamp di mana ya? Dari Dieng Wetan dulu itu. Jadi dulu itu saya ingat itu ngecamp pakai top tent ya, karena dingin sudah saya kerudukan sarung gitu. Terus sekitar tengah malam ada rombongan anak-anak muda, cewek cowok gitu. Wah, ada Jalak. Hai Jalak. Hai Jalak, enggak lari dia. Halo. Ada rombongan anak-anak muda gitu. Dia bangunin tenda-tenda kita. Kenapa? Mereka itu minta bantuan pasang tenda. Jadi mereka nggak bisa pasang tenda. Jadi mereka tendanya nyewa di bawah, langsung bawa naik. Dan tanpa, sepertinya pemula, nggak ada basic mendaki gunung ataupun tidak pernah belajar sebelumnya gitu. Jadi nggak bisa diriin tenda. Lama banget gitu, berisik, nggak bisa. Terus mereka minta bantuan dari kelompok kita. Untungnya waktu itu kalau nggak salah ada Mas Dani dari Cianjur itu, temanku, bantuin dibikinin tendanya. Padahal waktu itu kabut pekat, dinginnya luar biasa. Bayangin kalau nggak ada kelompok lain di sebelahnya, jadi apa mereka? Ya itu jadi ya, kalau naik gunung jangan disepelein. Walaupun katanya gunung untuk pemula, treknya mudah, tapi tetap jangan disepelein. Karena cuaca di gunung itu ekstrim sekali. Sebentar panas, sebentar dingin, sebentar badai, sebentar kabut, sebentar terang. Kita nggak bisa prediksi. Bisa dingin banget. Karena kalau kondisi tubuh kita nggak fit itu kita bisa drop. Di dalam tenda pun yang sudah seharusnya udah hangat, lebih hangat, itu pun kita masih bisa menggigil kedinginan, apalagi tanpa tenda. Ya, jadi persiapkan matang ya buat teman-teman, khususnya pemula yang mau mendaki. Persiapkan matang, pelajari semuanya. Sekarang banyak kok konten-konten di YouTube yang mengedukasi tentang pendakian. Jadi jangan asal mendaki dengan niat keberanian, modal keberanian aja, modal nekat, karena nanti sama saja dengan bunuh diri. Jauh berarti. Tapi datar. Itu mantap, berbukit-bukit.
Kok mereka bisa tahu ya puncaknya sini? Saya tadi aja bingung muter-muter mau naik situ malah tadi. Karena tak lihat itu yang tertinggi, saya mau melihat dari situ. Puncaknya yang mana? Harapannya sih kelihatan pelangnya dari atas itu gitu. Mana sih? Ada ibu-ibu dua jalan mau kemana itu? Keren loh. Sabana. Berbukit-bukit dan bentuknya sama, gundukan-gundukan. Gimana nggak bingung teman-teman kalau belum pernah kesini? Puncaknya bener situ mas? Puncaknya bener situ? Iya. Itu habis bukit ini. Satu bukit lagi? Oke, makasih ya. Ya, siap. Mantap sih, jalannya datar tuh, ada tanjakan-tanjakan kan susah gitu. 2568. Mulai panas, dehidrasi. Satu bukit lagi, tapi bukitnya bukit kecil ya, nggak bukit yang tinggi gitu, nggak. Bukitnya bukit-bukit kecil gitu, bukit berbunga. Nah ini lagunya Bukit Berbunga ya, ini inspirasinya Bukit Berbunga. Duh, lagu saya kok jadul ya. Bukit Berbunga ini. Wah, itu ada tenda-tenda itu. Ketemu ibu-ibu loh, ibu-ibu umurnya ada yang 59 atau 6 berapa gitu tadi. Luar biasa, mereka dari jalur Patak Banteng. Wih, mantap lah. Puncaknya itu katanya mereka tadi dari situ. Ya sebenarnya sih ini kan ya sunrise camp tadi ya udah puncak sih, puncak juga puncaknya perahu, tapi kan ini yang saya cari yang titik tertingginya. Kalau di sana ada pelangnya itu nggak tahu juga apakah benar itu apa enggak.
Harusnya dicek sih, tapi saya tadi nggak ngecek ya di jam. Coba nanti saya bandingkan selisih berapa. Oh, ada dandelion. Udah kelewat, malas saya balik. Nah ini. Di sini juga ada dandelion. Itu dandelion. Dan ada lalat hijau. Kenapa dandelion dihinggapi lalat hijau? Dandelion ya. Dandelion gitu. Lion itu singa, dandi itu kalau nggak salah pernah baca itu gigi atau taring singa gitu loh. Jadi karena daunnya itu runcing-runcing gitu kayak gigi singa gitu, dianggap gitu mungkin. Itu bahasa mana ya? Prancis atau mana gitu. Pokoknya dari bahasa asing ya, dari bahasa asing. Dandelion gitu. Nah, berhubung ini ilatnya Jawa, ilat Jawa itu lidah Jawa, lidahnya orang Indonesia. Ya dari dulu itu nyebutnya ya dandelion. Dandelion. Dan saya pun udah kebiasa bilangnya dandelion. Dandelion. Oh, itu tulisannya. Iya sih, itu tinggi sih. Oh ya bener itu kayaknya. Sekilas emang tertinggi. Ini apa ini? Selamat datang Sunrise Camp. Oh, inget aku. Telaga Wurung. Nah, inget. Saya dulu sampai sini nih loh. Berarti saya dulu itu udah ke puncak. Saya dulu itu udah di puncaknya, saya dari sana. Terus karena kita nggak yakin apakah itu puncaknya, kita turun sampai sini. Nah di sini nih tak kirain di baliknya ini atau di sana gitu puncaknya. Nah di sini ketemu orang terus dibilangin, ya udah sana tadi mas gitu. Jadi kita sampai sini nih balik. Coba ya yang nonton vlog mungkin teman-teman yang dulu ikut, Mbak Tika, siapa lagi tuh, Dani, adik saya ikut ke sini enggak ya? Ikut juga kayak banyak sih. Bener nggak ini? Ingat nggak tempat ini? Ini loh kayunya ini loh. Ada kayunya ini loh. Saya mau duduk di situ kalau nggak salah dulu itu. Ya udah ingat. Berarti ini jalur ke Dieng Wetan situ. Wah udah ketemu nih. Berarti dulu saya udah sampai puncak ya. Dulu kita nggak gagal berarti pendakian ke puncaknya. Saya ngecamp di sana, di bukit balik sana. Anom juga ikut dulu. Anom kesini juga ikut. Tadi live dia nonton di Instagram tadi. Anom ikut juga dulu dia. Oh iya, saya pakai tab itu malah justru Anom itu pengen rasain tidur dalam tab gitu. Dia malah keluar tenda ikut tidur sama saya. Sini juga oke sih, terlindung. Buat camp. Lumayan loh jauh. Puncaknya berarti saya tadi tapi berhenti ya. 45 menit ya udah kesininya. Dari Cemoro Tunggal tadi. Tapi saya tadi berhenti lama banget di bukit pertama tadi, ganti baterai sama observasi sekitar, lihat yang mana puncaknya.
beneran nih, pinggul saya kerasa. Harus pakai deker nanti. Tadi malam itu sempat nggak bisa digerakin karena saya melungker gitu, tidur melungker, keasikan ditekuk kakinya. Pas mau dilurusin nggak bisa dilurusin, nggak bisa bergerak, sakit banget yang kiri. Kita lihat aja nanti masih kuat nggak ini untuk lanjut ke Gunung Sindoro. Tadi rencananya sih seturun sini sama ke Sindoro. Ini dia pelangnya. Selamat datang di Puncak Perahu 2590. Dilarang mendirikan camp di area puncak. 2580. Ya bener, selisihnya 10-an. Dulu saya di baliknya sana, nggak usah ke sana, males ya. Rehat dulu aja. Akhirnya kita menyelesaikan misi di Gunung Perahu. Oke teman-teman, sekarang jam 19.14 ya, 19:04 kita udah sampai di puncak Gunung Perahu 2590 mdpl. Ya, pendakian kita sudah sukses dan ini kita akan langsung turun aja. Saya nggak mau berlama-lama supaya nggak terlalu panas ya nanti. Ini udah cukup siang. Nanti kita istirahat di camp area dulu. Setelah itu langsung turun pulang biar tidak kelamaan. Oke, ini jam 9.23 kita langsung turun. Kamu tak duluan ya? Ayo duluan ya. Kita langsung turun biar nggak terlalu siang. Sembilan, 2, 3. Coba berapa menit kita ke sana. Saya tadi soalnya ada berhentinya lama. Kalau tanpa berhenti berapa menit coba. Ternyata ini di bawahnya ini ke arah sana itu kata masnya udah hutan. Berarti saya dulu udah lewat sini, ngecampnya nggak di baliknya sana. Berarti di sini berarti ya. Saya kok lupa ya. Telaga Wurung, tapi saya ingat Telaga Wurung. Kita ngelewatin Telaga Wurung. Terus naik bukit gitu loh. Coba kita lihat. Oh, saya camp di sini kayaknya dulu. Tapi tempatnya dulu belum rapat kayak gini. Mungkin kan ini udah berapa tahun ya, udah dari 2016 mungkin udah tumbuh. Di area sini ada pohon mati satu gitu loh. Oh iya, kayaknya saya di sini. Tapi belum serapat ini. Dulu masih agak terbuka kayaknya. Kalau nggak salah, iya bener. Oh iya bener. Terus kalau mau ke puncak itu saya naik ke sana. Oh iya bener. Ini. Nah, jadi di sini kayaknya kalau nggak salah. Di sini loh, antara di sini loh saya. Kalau nggak di situ. Terus waktu itu mau foto di puncak itu naik terus ke sana. Terus karena penasaran, ini puncaknya bukan sih kok pemandangannya nggak bagus, karena itu waktu itu kabut. Kita turun terus ke Telaga Wurung itu. Oh iya bener, berarti ya sekitar sini. Ya. Saya dulu campnya di situ, sekitar situ. Kalau sana nggak mungkin, soalnya kita udah. Oh iya bener, daerah sini kita campnya. Nah, waktu itu kita mau ngecek sini gitu. Nah, sampai di situ. Oh iya benar. Ya benar. Sampai itu di Telaga Wurung itu.
Soalnya masih camp-campan kita masih pohon-pohon juga. Oh iya, udah ingat aku. Ya udah banyak berubah ya udah. Kalau 2016 itu berapa tahun berarti? Saya lupa 2016 atau 17. Pokoknya tahun-tahun itu. Kalau 16 aja udah 7 tahun. Ya pasti kan vegetasinya udah rapat itu. Lihat aja tuh di Singolangu itu. 1 bulan 2 bulan nggak dilewatin orang aja udah kayak gitu. Ya benar. Ini udah kita nggak ngecamp di tempat kayak gini. Kita ngecamp di masih ada pohon-pohonnya. Nah, akhirnya rasa penasaran saya terjawab. Ada telaga burung. Kalau pelangnya telaga burung kayaknya ada dulu. Mas, yuk. Sunrise Camp zona Signa. Ke sana jauh banget ya. Bunga daisy warna-warni. Saya nggak tahu apakah di kamera bisa seindah ini, tapi kalau teman-teman lihat langsung ini aslinya benar-benar indah, benar-benar indah. Ya tuh, hamparan sabana yang berisi bunga daisy. Ada yang naik apa turun ya itu di depan. Susah juga soalnya mereka dari jalur mana, jadi kita nggak tahu mereka naik apa turun. Tergantung mereka naiknya dari jalur mana. Naik apa turun, Mas? Iya, Pak. Naik. Turun. Oh, jalur Dieng. Iya. Oh, iya. Masa mau naik sendiri, Pak? Dari Wates mau turun. Oh. Yuk, mari. Ramai walaupun weekday. Ini hari Senin apa Selasa ya? Selasa ramai. Gunung Perahu kok dilawan ya toh. Pasti ramai. Gunung sejuta umat ini. Dari yang baru belajar mendaki sampai yang sudah mendaki yang udah lama. Gunung ini tetap menjadi favorit. Yuk, mari. Pak Mas, masih jauh nih, lumayan. Berarti bener ya, dulu itu kita itu ngecamp itu memang nggak dapat view yang bagus karena ternyata di sana itu di Dieng Wetan yang tadi itu view-nya tutup bukit-bukit nggak bisa sunrise-nya. Harus ke sini
Sunrise Camp Patak Banteng, pokoknya area situ yang baru pemandangannya gunung-gunung Sindoro Sumbing indah banget. Jadi kita masih kurang jauh, kita harus jalan ke area Sunrise Camp. Kalau di sana kurang bagus, tapi ya lumayan jalannya. Tadi mungkin ada berapa menit ya, setengah jam lebih kayaknya. Kalau dari ini sih ya, kalau dari Pelawangan Wates, berarti kalau Sunrise Camp mungkin ya setengah jam paling. Nggak ada paling, nggak ada setengah jam lah. Nanti coba saya tulis, saya tadi lupa nyatet jam berapa tadi. Mulai sejuk. Belum ding, sana masih ada bukit. Saya kalau jalan di tempat terbuka itu, aduh ampun, panas ini. Muka nanti juga gosong karena panasnya di atas gunung itu panas banget, benar. Panas banget. Di bawah aja udah panas, ini di atas gunung panas banget. Jalannya sini tuh berbukit-bukit, banyak cabang, bingung petunjuknya nggak terlalu ada. Ini mana ini? Sini jalan, sana ada jalan naik ke bukit, ada lagi jalan naik ke bukit gitu loh. Ini bikin orang muter-muter ini. Itu bukit yang tadi itu tak naikin, mau tak naikin maksudnya, yang mau tak naikin tadi itu. Panas. Belum terlalu panas juga sebenarnya, tapi sudah terasa panas. Sejuk. Air saya tinggal dikit nih. Tadi saya pakai cuci muka di sana. Ternyata sekarang kehabisan, tinggal dikit. Nanti turunnya pas dari camp area, santai aja ya jalannya. Kita akan santai sama menikmati suasana hutannya, indah banget. Tadi waktu tadi di situ loh, waktu tadi di puncak situ diam lama gak ganti baterai, terus lewat sini kan. Sekarang kita lewat sini aja. Terus mana ya? Oh, naik situ berarti. Iya, naik situ. Ini di atas ini Sunrise Camp Patak Banteng kalau nggak salah. Satu bukit lagi ya. Zona 2 Patak Banteng.
Mas. Itu shelternya. Oke, kita langsung turun aja untuk menghemat waktu ya. Ramai, 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 ramai. Atas ke sana kan? Ya, atas. Turun Mas. Yuk. Mas. Itu kayaknya open trip ya, itu tendanya seragam dan tadi ada lampu-lampu itu, kursi-kursi seragam, lampu-lampu. Oh iya, ada toiletnya, itu tinggi, itu tenda toilet. Jadi sekarang itu ada tenda yang kayak gitu. Ini zona 3 sunrise camp zona 3. Jadi kalau teman-teman itu niatnya melihat sunrise itu campnya cukup di sini ya. Nggak usah ke puncaknya, kayaknya terlalu jauh, dan dari puncaknya malah justru kurang bagus. Mau lihat sunrise, campnya ya di sunrise camp. Panas, mulai panas. Mas. Iya, monggo pulang. Ya. Kalau situ lewatnya mana, Mas? Patas. Patas ya. Masih lewat mana? Dieng. Oh, Dieng. Mari. Iya, monggo. Ah, ini kan jalurnya masih apalah. Baru tadi masa udah lupa. Tapi tadi kalau nggak nengok ke belakang dulu bisa jadi lupa juga sih. Tapi ada petunjuknya ya tadi di sunrise camp zona 1 tadi. Yang di dekat shelter itu. Depan shelter itu ada petunjuknya ke sana itu ada. Tuh kan. Di sana ada lagi. Padahal kita lewatnya sini loh. Apa kita ke sana ya? Enggak, kita ke situ. Panas ya. Naik lagi. Kayak ini ya. Kayak di Rinjani yang mau ke pos 2 apa pos 3 itu ya. Gini, naik bukit kecil gitu. Sabana lagi. Wah. Kalau camp di sini ya hot potatoes kalau siang. Kalau panas kentang-kentang. Mana jalurnya? Situ. Tuh cemara-cemara sana.
Keren kan? Cemara-cemara. Keren ya cemaranya ini. Wah. Pendek-pendek, cemara-cemara. Nuansa gunungnya kerasa gitu. Di sana udah beda lagi tuh, vegetasinya udah kayak hutan sana. Dikit tapi dikit aja. Kalau sini ini sabana. Keren. Itu loh, pakis-pakisan tinggi. Wah, keren. Terkuku. Kenapa perut saya jadi lapar lagi? Nanti masak di pos air aja lah. Airnya melimpah. Kita bikin mie di sana. Karena di tenda tadi masih dikit airnya, mau tak gunain buat minum aja. Udah pada pulang. Oh, masih ada. Oh, justru ramai. Asli justru ramai. Wow. Apa tadi ya? Oh, yang tadi. Balik lagi. Mas. Ya. Ayo. Yuk. Ini Cemoro tunggal ya. Ternyata Cemoronya nggak tunggal sih, banyak tunggal ya. Ini tadi ke tempat camp cuma 10 menit nggak, berapa tadi ya, 6 menit atau berapa aja tadi, lupa saya. Teman-temannya salah 3 ngecamp di mana nggak tahu, pastinya udah turun. Udah berapa, jam 10 udah turun musiknya. Baterai tinggal 40%. Matiin dulu aja deh, Mat. Tuh, tap saya kelihatan merah kerucut piramid. Oh, Mas Tono, siapa ya, Mas Tono kayaknya, saya lupa namanya. Udah turun, dah enggak ada. Nanti
sebelum jam 12 lah. Saya mau tidur bentar aja di situ. Situ nanti naik sini aja biar saya nggak naik lagi. Kecengklok. Udah sampai di belum ternyata. Mas Tono kan di sini. Nah, aku di situ. Tuh tendaku menyala. Panas tapi di dalam kayak apa ini? Kering. Tinggal sleeping bagnya aja dijemur. Sleeping bagnya kering juga sih, jemur aja lah biar lebih kering. Oke teman-teman, ini jam 11.49. Kita udah selesai packing. Saya tadi tidur bentar tapi juga nggak bisa tidur sih, panas ya, cuma merem-merem dikit lah. Ini di Pelawangan, di bukit di atasnya Pelawangan ya, dan kalau lihat sunrise di sana itu recommended. Itu indah banget di sana. Langsung terlihat gunung-gunung Sindoro, Sumbing juga langsung terlihat. Oke, kita langsung turun aja. Turunnya santai aja ini. Bunga Daisy. Kita turun. Cek udah itu semua. Salam. Bunga Senggani. Dengkul saya kenapa soak ya, lutut kiri saya. Ini tak kasih dry kering. Wah, ini nggak kelihatan Sindoronya.
indah banget ya. Nanti lihat keadaan aja di base camp ya, kalau nyampe base camp apakah kaki saya bisa diajak kompromi apa enggak. Karena rencananya saya habis ini langsung ke Sindoro. Sindoro lebih tinggi lagi dan nanjak banget Sindoro itu. Mungkin 2 kali lipatnya perahu. Bisa lebih mungkin. Lebih dari 2 kalinya perahu. Karena ini banget, kerucut banget gunungnya, dan Sindoro itu sebenarnya salah satu gunung yang nggak saya sukai sebenarnya. Karena panas, minim vegetasi, terlalu miring, anginnya kenceng banget, panas. Coba mudah-mudahan nanti bisa apa ya, masih kuat ya kaki saya. Kalau masih ya pelan-pelan aja besok. Jadi nanti rencananya mungkin nyampe base camp ini saya membersihkan diri ya, mungkin mandi terus makan di base camp sini, terus sama ngecas, mungkin istirahat bentar lah, tidur, terus agak sorean nanti pindah ke base camp Sindoro. Untuk Sindoronya jalur mana nanti aja teman-teman lihat di vlog selanjutnya setelah ini, kalau jadi naik. Kalau nggak jadi, misalnya kaki saya bermasalah, ya langsung pulang lah. Karena belum ada sebulan saya dari Lawu kemarin, dari Singolangu. Udah naik lagi. Dan nanti rencananya kalau sore udah nyampe di base camp Sindoro, saya tidur di base camp semalam, terus besok pagi-pagi saya berangkat. Karena Sindoro itu lumayan lama ya, saya nggak mau kemalaman di jalan. Dan kalau terlalu siang juga panas. Kita cari pagi aja yang masih teduh. Kita kemarin naiknya ternyata tinggi juga ya. Tapi nggak terlalu terasa sih. Karena jarak tangganya ini enak. Masih ngantuk, tadi tidur nggak bisa merem, full merem itu nggak bisa, karena sekali waktu itu kabut. Kalau kapas kabut lewatnya di atas tendanya enak, tapi pas matahari panas biang di dalam ya gitu ya jalurnya, licin pegangan akar-akaran ini juga licin ya, kasih aja lah. Kemarin habis hujan itu kan, terus loh itu malam itu kilat, petir, gluduk, serem, anginnya kenceng. Di dalam shelter itu udah berisik banget suara flashlight-nya. Oh ini depan yang kemarin Bukit Rindu itu, namanya Bukit Rindu. Jadi itu aslinya bukitnya ya di situ itu. Nah, jadi ada 2 jalur.
itu ada yang dari situ langsung naik gitu, tapi kan curam banget, ngabisin tenaga. Ya bisa juga melipir dulu ke sini sih, sini lalu belok lagi, balik lagi ke sana, tapi enak, lebih datar. Dan di situ viewnya kalau pagi itu juga bagus katanya masnya tadi. Melihat ke Sindoro juga lebih dekat, lebih terlihat besar, lebih bagus ya. Bukit Rindu. Dan dinamakan Bukit Rindu itu katanya sih karena setelah dari sini pasti akan rindu kembali untuk ke sini. Saking indahnya gitu. Nih, puncaknya ke sana tadi. Saya dari puncak, ini Bukit Rindu ke sana. Jadi itu pelangnya kelihatan tuh itu. Nah, itu di puncaknya itu. Kita mau ke sana? Nggak usah lah, capek. Kalau jam segini nih di atas jam 11 gitu udah biasanya itu ya udah gini, udah kabut. Jadi untuk melihat view gunung-gunung di sekitarnya itu kecil sekali peluangnya. Biasanya kita ya dapat kabut. Jadi sebisa mungkin memang harus pagi. Tadi di jam 10 aja tadi kayaknya udah ketutup. Bukit Rindu. Mantap. Nah, ini yang jalur ke Bukit Rindu yang langsung tadi yang ekstrim ya. Wah, naiknya ekstrim banget tuh. Enak lewat yang tadi kayaknya. Ini setelah ada cemara kecil, ada ininya, ini di tali enggak? Oh, di tali ini. Nanti Bukit Rindu setelah ini ya. Sini udah ada pipa air. Itu loh, kayaknya itu loh. Kok bisa ya? Panjang gitu. Kelihatan enggak? Nggak kelihatan ya? Loh, ini ada naik kemana ini? Oh, tandon air mungkin. Awas, apa sih ini? Penasaran, kita lihat aja. Oh iya, berarti tandon ya. Oh, jadi ambil di sini juga bisa sih air minum. Ambil aja buat minum. Oh, susah nih, susah, nggak bisa, mending ambil di sana aja, udah deket pasti jatuh. Ya bisa diambil, cuma kan maksain, daripada maksain kan kita ambil yang sudah disediakan basecamp aja, yang sudah difasilitasi basecamp. Ini jalan tinggal dikit itu. Kita lewat sini, jalurnya itu nanti kan ini sama saja nih. Nanti gabung ke jalur lagi.
Kayaknya nanti langsung turun aja lah. Nggak usah bikin teh di pos 3 kelamaan, biar cepat sampai base camp, nanti bisa istirahat, bisa makan. Oh itu udah pos 3, ngapain tadi juga ngambil di situ. Oh itu tangga cinta. Bagi kalian yang merindukan cinta, silahkan lewat tangga ini. Wah, keringetan habis minum. Banyak sekali pipa-pipa. Hati-hati ya teman-teman, kalau lewat jangan menginjak pipa, karena nanti bisa pecah. Wah, pohonnya keren. Kayak di Singolangu ya. Ya, kita masuk ke jalur pendakian lagi. Wah, ada orang naik, ada pendaki naik. Naik mas, Mas. udah dekat. Yuk semangat. Yuk. Ada lagi pendaki, paling rombongannya masih itu. Pos air, kita sampai lagi di pos air. Naik mas. Pos air. Tadi mas. Yuk mari. Kita isi air dulu. Oh iya, banyak yang bilang itu ini loh gambar aqua ini mana ini? Nah ini loh. Ini nih kayak katanya Gunung Perahu tadi. Ini katanya sih. Nggak tahu sih, bener apa enggak. Viral gitu di medsos. Terus seru banget beneran. Ini kalau dekat sini itu nggak usah beli ini air kemasan, kita bisa hemat. Ini wah beneran loh, ini seger banget, lihat nih. Dan warnanya lihat nih kayak air dari kulkas, beneran. Sekarang kita itu air aja beli loh. Kita lanjut, bismillah. Gak usah berhenti lagi, tadi niatnya mau ngopi atau makan di situ, kelamaan.
Enak nih, udah datar. Ini emang pos 3 ini untuk ngecamp enak banget, hawanya sejuk adem. Tapi ya ke puncaknya masih lumayan jauh. Enggak jauh-jauh banget sih. Beneran berada di sini ini ces gitu. Langsung dingin. Oh, tadi di sana haboknya orang, tak kirain permanen. Pos 3 Sudung Dewo. Pos 3 Sudung Dewo. Ambil foto dulu. Kita lanjut. Sebelah situ indah banget. Jam 12.22. Nanti yang agak lumayan itu turunnya dari pos 1 ke base camp, karena jalannya itu kan cor ya, jalan cor beton, jadi itu di kaki sakit dan menurun tajam, jadi kita harus ngerem terus, menahan di kaki, persis di jalur Jobo Larangan yang turun dari pos 1 turun itu. Sangat menyiksa. Oh, sebenarnya kalau kita itu siap, maksudnya kita udah oke lah, saya mau jalan aja gitu. Terus kita jalannya itu nggak mikirin beratnya ya, jadi kita jalan santai gitu aja. Nggak masalah sih, biasanya nggak terlalu terasa. Ya pasti sakit di kaki, maksudnya capek itu pasti. Tapi biasanya kita enjoy aja itu. Saya memang jarang ngecek ya, bukan saya anti ojek, bukan. Saya juga pernah ngecek, beberapa kali ngecek di gunung-gunung tertentu yang memang sepertinya mengharuskan ojek. Sama biasanya lihat situasi juga, misalkan sama rombongan teman-teman, terus teman-teman mau ngojek itu, ya saya akhirnya ngojek juga. Tapi secara pribadi sebenarnya saya itu lebih suka nggak ngojek gitu. Atau misalnya gunung yang kayak Sumbing via Banaran kalau nggak salah ya, itu ngojek tak kirain sampai pos 1, ternyata ngojek sampai titik 0 kalau nggak salah itu dulu, itu sampai titik 0. Jadi saya dari titik, saya jalan jauh nggak ngojek, baru sampai titik 0. Habis itu baru start, baru sampai pintu gerbangnya di situ. Nah itu sebenarnya cocoknya ngojek sih itu. Karena menikmati perjalanannya, petualangannya itu mahal sekali. Seperti misalnya saya kesini, saya berkorban waktu juga, biaya juga gitu. Terus apa ya? Ya persiapan lah, persiapan. Saya benar-benar ingin menikmati petualangan gitu. Dan biasanya kalau saya nggak ngecek itu waktunya longgar gitu. Mungkin berbeda dengan teman-teman yang besoknya harus segera kerja gitu, atau liburnya hanya 1-2 hari, 2 hari gitu. Mereka kan ngejar waktu, apalagi yang rumahnya jauh-jauh dari base camp pendakian, ya otomatis mereka harus ngecek untuk mengejar waktu, sama hemat tenaga juga.
Kalau alasan membantu perekonomian warga lokal, saya kira banyak bullshitnya, yaitu banyak bullshitnya, alasan klasik aja. Aslinya ya capek, nggak mau jalan. Akhirnya terciptalah alasan itu, membantu perekonomian warga sekitar gitu. Ya memang membantu sih, membantu juga. Tapi niat utamanya tak kirain bukan itu, yang ngecek-ngecek. Niat utamanya ya biar gak capek, males jalan. Lumut-lumut. Enak, hawanya adem karena kita di dalam hutan. Seingat saya dulu kalau lewat Dieng itu, Dieng Wetan itu banyak terbukanya sih. Jadi lebih enak ini, beneran lebih enak ini jalurnya. Saya bukan endorse jalur ini loh ya. Ini berdasarkan ini saya aja, berdasarkan apa yang saya rasakan gitu. Karena banyak datarnya sini. Dan nanti saya mau kesini lagi kapan-kapan. Adik saya mau saja karena dia pengen kesini. Sama mungkin teman-teman yang mau ikut boleh. Nanti kalau saya ada agenda kesini, nanti saya share di beberapa hari sebelumnya atau mungkin beberapa minggu sebelumnya, saya share di Instagram nanti. Teman-teman yang mau ikut boleh di sini. Dan ini untuk pemula ramah, jalur ini aman untuk pemula. Bagi yang pemula dan ragu juga bisa nyewa porter ya. Nanti bisa di sini ada porternya sekitar 500.000 lah tadi. Jadi kalian tinggal bawa tas kecil aja, perlengkapan pribadi gitu. Sementara yang berat tenda, peralatan masak itu biar dibawa porternya gitu. Oke, nanti tungguin aja, pantengin di story saya. Biasanya saya share di story, kayak di Singolangu kemarin itu yang terakhir itu kan rame itu karena saya share sebelumnya di story, sama ada di salah satu grup Facebook yang saya bikin ya untuk lokalan itu. Saya share dan banyak yang ikut gitu. Tapi ya teman-teman aja sih, teman-teman juga, untuk teman-teman dekat. Oh iya, saya sebenarnya ini bawa trekking pole ya tadi, tapi cuma saya fungsikan untuk tiang tenda aja, tiang besit. Jadi ini jalannya saya nggak pakai trekking pole. Bukan apa-apa, saya itu kalau pakai trekking pole itu malah menghambat gitu loh, jalannya tambah lama. Kemarin di Singolangu Solo hiking itu juga akhirnya mencoba pakai karena jalurnya kan curam gitu, tapi perasaan saya malah lama banget gitu. Karena kita jalannya itu harus 3 kaki, 1, 2, 3 terkumpul. Sementara kalau jalan gini 2 kaki, ya ini untuk saya kalau pas kakinya masih sehat gitu. Tapi kalau mungkin kaki saya udah soak, nanti juga butuh trekking pole lah, karena itu mengurangi beban, membagi beban tubuh kita. Ini tangga lagi, masa ini tangga cinta? Tangga cinta yang ini apa yang tadi? Di peta ada. Tangga cinta itu, oh tadi yang di atas pos 3 tadi. Kalau ini tangga apa ini? Pos 2. Gak ada, ini tangga biasa berarti.
Nah kalau sekilas kemarin di Singolangu itu pas di hutannya saya bilang bunga puspa. Nah ini bunganya seperti ini ya, bunga puspa. Nah ini bunga dari pohon puspa ya. Ini wangi kalau banyak. Wangi, masih wangi. Kan kemarin Mas Arif bilang puspa itu bukannya bunga. Iya, nama lain bunga itu puspa. Tapi ini memang ada jenis ini kayu puspa. Ya, bunganya seperti ini. Dan biasanya lazim tumbuh di ketinggian ya. Nama latinnya ini Sima walici. Tanah basah hutan seger. Udaranya sejuk sekali. Udah mau pos 2 kayaknya. Enak loh jalurnya, jalur turunnya itu enak, nggak menyiksa di dengkul, di ujung kaki juga nggak sakit. Nih pos 2 nih. Cemaran, kayak nama pos 3-nya Singolangu, Cemaran. Cemaran itu artinya tempat yang penuh dengan pohon cemara. Bukan pencemaran ya. Tuh tadi di bawah pos 2 bertemu rombongan mas-mas dan mbak-mbak dari Jogja. Masih adik-adik ya. Ada 12 orang. Tapi nggak saya video karena baterainya tinggal berapa ini? 27. Saya malas ngambil lagi dalam tas. Mau ganti baterai. Udah sampai sini. Tuh rapat di atasnya. Mantap. Wuhui, datar.
Ini paling seneng ini. Iya. Buat sepak bola bisa ini. Main futsal. Tadi pos berapa ya? Tadi 2. Oh ini mau ke pos 1. Cepet ya. Ini pohonnya lihat nih, mantap. Ya, jadi Wates ini adalah basecamp perahu yang berada di Temanggung. Jadi Wates itu nama desanya karena desa paling akhir yang berbatasan dengan Wonosobo kalau nggak salah tadi, desa Wates. Dan ini basecamp satu-satunya dari pendakian Gunung Prau yang berangkatnya dari Temanggung. Yang lainnya itu dari Wonosobo sama mana ya tadi? Batang kayaknya ada tadi, kayaknya Masnya tadi bilang, lupa saya. Gerah banget, pakai jaket soalnya. Sudah mulai terbuka itu kayaknya pos 1 depan. Oh bener, pos 1. Dan ini jam 12.59. Berarti dari Pelawangan 1 jam sampai pos 1. Kalau nggak salah ya, tadi kayaknya jam 11.58 sih. Ini jam 12.59, 1 jam tepat. Coba nanti saya kasih estimasinya di bawah. Cepet aja turunnya. Ya, kita sampai gerbang. Oh iya, gerbang pendakian sekaligus pos 1. Gerbang pendakian sekaligus pos 1. Blumbang kodok. Ini blumbangnya, kodoknya belum ada. Kodoknya ngumpet. Saya akan istirahat bentar. Saya istirahat bentar, baru nanti lanjut turun ke base camp. Udah pendaki, mau naik apa turun ini? Ya ini jam 13.10 ya, kita sampai juga di pos ojek. Untuk turunnya nanti jalur yang beton ini yang membosankan itu nggak saya video ya. Kita mungkin video dikit aja sampai warung itu. Selanjutnya nanti kita sambung lagi di base camp.
Di basecamp nanti saya review sedikit tentang basecampnya, karena tadi kan berangkatnya berangkatnya tergesa-gesa, jadi saya nggak sempat mereview basecampnya ya. Nanti sambil istirahat kita lihat kondisi basecampnya. Dan basecamp Wates ini kalau nggak salah Desember tahun lalu itu habis kebakaran, habis kebakaran dia habis, terus ini dibangun ulang kayaknya, itu bangunan baru. Terus kemarin tuh saya baru sadar juga KTP-nya itu ternyata difotokopi, yang ditinggal itu fotokopiannya, yang asli dikembalikan dan kita dikenakan biaya tambahan 1.000. Nah itu mungkin untuk antisipasi, karena waktu kebakaran itu kalau tidak salah banyak data pendaki yang ikut kebakar ya, kayak KTP kebakar ya, repot juga ya, data-data pendaki dan barang-barang pendaki kayaknya juga ada yang ikut terbakar ya. Tapi untungnya tidak ada korban jiwa. Tapi pelayanannya keren, basecamp Wates ini pelayanannya bagus. Saya mau istirahat dulu bentar, santai saja. Masih jam 1 ternyata, jam 1 ya, bentar lagi kita turun. Oke, ini jam 13.31, kita lanjut aja turun. 13.31 biar nggak kelamaan, nanti nggak tak videoin ya. Yang jalur ini kan jalurnya membosankan sekali. Kita sampai situ aja, Blumbang Kodok. Oke, sampai jumpa lagi Blumbang Kodok. Beberapa waktu lagi pasti saya kesini lagi. Ini nggak tahu ini warung apa sih, tapi ada toiletnya, kayaknya ada warungnya. Nih kita berjalan di antara tanaman kentang. Nggak bisa kenceng-kenceng jalannya, belandang. Jadi santai. Kita berjalan di antara, dan melihat itu putih jalannya, jauh banget. Coba berapa menit ya turun? 13.32, sekarang 13.32. Supaya saya jalan santai aja, supaya jadi patokan teman-teman. Kalau jalan itu, kalau santai turun berapa menit itu. Kita lanjut lagi nanti di basecamp ya. Atau ini aja, bentar kita rekam dulu, pemandangannya bagus banget. Wah, mirip di Wonomulyo. Tadi juga ada mas-mas dari Jakarta solo hiking. Tapi rame kok, yang naik banyak juga tadi. Jadi kalau Gunung Prau itu boleh ya, solo hiking boleh. Sekarang ini banyak gunung yang tidak boleh solo hiking. Kayak Gunung Lawu itu sekarang juga nggak boleh solo hiking. Ada sih yang boleh itu Singolangu boleh. Babar itu belum resmi boleh solo hiking. Untuk Cetho, Cemoro Kandang, Cemoro Sewu nggak diperbolehkan. Dan memang sebenarnya peraturannya ya nggak boleh sih. Sindoro juga susah, Sindoro itu banyak yang nggak boleh, Merbabu nggak boleh. Ya, sekarang nggak boleh semua solo hiking. Sebenarnya untuk solo hiking itu saya itu apa ya, karena saya itu kadang suka dadaan aja gitu loh. Kalau dadaan dan hari weekday saya suka sepi hari weekday. Sementara kalau cari teman kan kadang susah, mereka kerja dan saya dadaan gitu kan, nggak mungkin apa mereka langsung bisa ya. Kalau bisa mereka bisa ya kita berangkat bareng-bareng, ada temannya gitu. Jadi saya itu kalau pengen naik gunung ya tiba-tiba itu naik gitu aja. Makanya kadang sering solo hiking. Tapi kalau teman-teman lihat sebenarnya saya itu solo hikingnya kan kalau di jalan ketemu orang itu biasanya
barengan gitu, barengan, karena jujur saya itu suka berkenalan dengan teman-teman baru, kawan-kawan baru. Iya, monggo. Penduduk di sini tuh ramah-ramah. Jadi sebenarnya solo hiking itu bukan untuk sok-sokan ya, sok berani, sok apa, tidak juga. Selain karena waktu, saya sering dadakan, saya itu juga suka kadang itu butuh waktu yang benar-benar apa ya, sendiri gitu, menikmati waktu saya, me time ya kalau orang bilang itu. Me time ya gitu ya. Menenangkan diri. Jalannya ada ininya. Mau matiin tapi pemandangannya bagus banget. Perumahan di mana itu? Yang tadi, oh ternyata sprinkle gitu dipindah-pindah. Kirain sudah fix di situ gitu aja. Udah tetap di situ aja. Ternyata dipindah sana, dipindah sini. Mungkin karena sprinklenya satu ya itu. Air itu melimpah di sini beneran. Jalannya ini walaupun turun tapi daripada Jebol Larangan enak ini loh, beneran. Jebol Larangan itu ini banget turunnya. Serem. Kalau ini nggak terlalu ternyata. Jalan betonnya masih ekstriman Jebol Larangan. Tentang Wonosobo Temanggung, Dieng. Kantor desa udah sampai kita. Sampai di base camp Rauh Yawates jam 13.56, berarti setengah jaman ya, nggak ada sih. 20 menit kita sampai, 20 menit dari pos ojek kita sampai di base camp. Oke, ini adalah base campnya ya teman-teman. Jadi enak sekali, ini kayaknya baru, bangunan baru, dan ini nyaman sekali, luas, bisa digunakan untuk tidur. Kita tidur di sini, nginap di sini bisa. Dan casnya juga banyak, cas ini tuh cas ada, sana ada, situ ada, situ ada. Dan ini masih di atas juga ada ruangan ya. Saya belum ngecek ke atas, tapi tadi banyak yang turun dari situ. Nyaman sekali, lihat. Oke, ada CCTV-nya juga. Ini ada CCTV-nya. Nanti kita cek toiletnya dan musolanya. Dan di sebelah itu kantor desa, jadi itu ada acara, sibuk sekali itu. Saya mau tiduran bentar dulu, habis itu nanti mandi dan lanjut ke base camp Sindoro. Kita coba makan dulu di sebelah base camp. Makannya wonten Bu? Sebelum ada nasi goreng ada.
Soto ayam mawon, Bu. Soto ayam. Nggih. Nggih. Oke. Kita makan soto dulu. Ini tadi udah sampai base camp. Tempe. Ini pengganti tenaga ini. Malah hujan. Ini fasilitas base campnya. Di sini ada musola cukup luas dan bersih ya tempatnya. Terus di situ tadi warung-warung udah tutup, yang sebelah sini jam segini udah tutup. Sana ada tempat wudhu. Ini ada tempat wudhunya di sini. Dan toiletnya banyak glory, bersih. Untuk warungnya yang malam masih buka di situ ya. Nah situ itu ada warung masih buka kalau malam. Ini hampir jam 4. Saya bikin mie sama minuman hangat. Ini saya masih di base camp Wates ya, dan saya nginep di sini. Dan ternyata warungnya kemarin itu masih buka situ malam. Tapi saya tinggal maghriban, pas saya habis dari musola udah tutup. Sana juga udah tutup sore. Dan saya belum makan. Di sini nggak ada warung lagi. Saya tanya Mas Basecamp itu, yang terdekat itu 4 km. Jadi semalam jadi saya semalam belum makan. Dan ini bikin mie karena kita nanti harus lanjut ke Gunung Sindoro. Jadi teman-teman yang mau menginap di sini, kalau warungnya buka tanya dulu warungnya ya. Warungnya tutup jam berapa itu. Jangan sampai mau makan nggak ada warung nanti. Oke, mungkin vlog yang dari pendakian Wates kita tutup sampai di sini saja. Kita nanti jumpa lagi di vlog selanjutnya di Gunung Sindoro. Nanti pagi saya akan pindah ke base camp Sindoro. Oke, sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya. Oke, kita mau ke sana, lanjut ke sana ya. Sindoro. Beli sate dulu nanti buat bekal di pendakian. Ininya satu 3.000, satenya satu 1.000. Kita beli 10 tusuk, ininya 2. Biar perlengkapan ya di data. Dan di sini ini ada satu yang disilang, ini daging. Nah ternyata di sini ini ya kepercayaannya masyarakat sini itu kalau naik dilarang bawa daging ya, baik daging mentah maupun daging matang. Nah masalahnya saya tadi beli sate di jalan. Saya tadi beli. Wah, ini kayaknya salah satu jalur pendakian terseram. Kita harus melewati anjing penjaga. Salah satu spot yang istimewa di jalur Ndoro Arum ini ya ini jalur Punggung Naga ini.
disebut jalur naga karena bentuknya kayak punggungan naga gitu mungkin. Dan itu tipis sekali ya, kanan kiri jurang. Kita harus melewati itu.